Hai guys, welcome back my YouTube channel Neighbor Story. Kali ini Mimin ingin merangkum seluruh alur cerita film Beautiful Vampire yang diperankan oleh Song Kang dan Jung Yeon Joo. Film yang menceritakan kehidupan seorang vampir cantik bernama Ran yang sudah hidup berdampingan dengan manusia sekitar 500 tahun. Hingga akhirnya suatu ketika dia tidak sengaja bertemu dengan berondong tampan yang terpaut umur 480 tahun. Wah, bagaimana ceritanya? Karena Mimin sudah tidak sabar lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang vampir cantik yang sudah hidup berdampingan dengan manusia sekitar 500 tahun. Vampir tersebut bernama Ran. Tidak seperti vampir pada umumnya, Ran selalu meminum darah hewan untuk bertahan hidup, yang dia dapatkan dari kupon yang selama ini dia kumpulkan. Ya, Ran bukanlah vampir yang kaya raya seperti di film Twilight. Dengan susah payah, Ran mengumpulkan uang demi bisa membayar uang sewa gedung yang naik hingga 300%. Demi menjaga kulitnya agar tetap aman, Ran selalu memakai sunscreen dan pakaian tertutup setiap kali ingin berkeliaran di siang hari untuk menghindari sinar matahari yang bisa saja membakar kulitnya. Hari itu seperti biasa, Ran selalu pergi keluar rumah untuk mempromosikan salon miliknya, walaupun tidak ada satupun yang minat. Dan saking sulitnya, Ran yang melihat uang di hadapannya langsung mengejarnya. Ternyata itu hanyalah selembaran brosur yang berbentuk uang. Saat berjalan pulang, tiba-tiba langkahnya Ran mulai terhenti setelah mencium aroma yang begitu familiar dari seorang pria. Pria tersebut bernama Lee Son-yeon yang baru saja tiba di Korea setelah 6 bulan berada di Amerika. Besoknya Ran memasang papan diskon di depan salon miliknya dan tak lama kemudian dia kembali mencium aroma yang begitu familiar. Ternyata itu adalah Lee. Di sana dia meminta Ran untuk merias wajahnya sebab ingin mengikuti sebuah casting. Aromanya Lee mengingatkan Ran kepada sesosok wanita cantik dari masa lalunya yang mengajarkannya berhias. Ran kemudian menutup kedua hidungnya agar aroma pria tersebut tidak dapat tercium. Lee yang melihat Ran sedang merias wajahnya menjadi gugup dan malah membayangkan hal yang tidak-tidak. Sementara salah satu penyumbat hidungnya Ran terlepas sehingga wanginya Lee kembali mengingatkannya kepada sesosok wanita cantik yang nanti akan kita ketahui dia itu siapa. Lalu tiba-tiba di sana bola matanya Ran berubah dan hampir saja menghisap darahnya Lee jika saja pemilik gedung tidak datang. Ternyata ibu pemilik gedung itu adalah ibunya Lee. Dia sangat marah karena sudah susah payah mengirim anaknya ke Amerika untuk belajar mengenai soal tanah dan properti, namun setelah 6 bulan, Lee malah memilih untuk kembali ke Korea menjadi aktor. Kemudian Lee kabur meninggalkan Ran di sana bersama ibunya. Pemilik gedung ingin Lee menjadi penerus usahanya. Dia meminta Ran untuk tidak merias wajah anaknya lagi agar tidak bisa ikut audisi. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan potongan uang sewa. Sementara di tempat audisi, pipinya Lee menjadi kemerahan karena terus kepikiran oleh Ran. Malam harinya Ran kembali keluar rumah untuk menempelkan brosur salon miliknya yang sudah dikasih diskon hingga 50%. Bibi penjual daging yang melihatnya mengajak Ran untuk masuk minum dengannya. Wanita itu merasa heran melihat Ran yang tidak menua padahal sudah menjadi pelanggan tetapnya selama 20 tahun. Setelah selesai minum-minum, Ran kembali ke rumahnya. Melihat Lee yang tiba-tiba sudah berada di depan salon miliknya, dengan spontan Ran menutup hidungnya. Ternyata alasan Lee ke sana karena ingin membayar jasanya Ran yang tadi sudah merias wajahnya. Lee yang mengira Ran menyukai dirinya, dengan percaya diri dia mempersilahkan Ran jika ingin menciumnya. Merasa bingung, Ran mengabaikan Lee dan segera masuk ke dalam rumahnya. Namun sebelum itu, Lee menghampiri Ran dan segera menciumnya. Seketika memori tentang wanita itu kembali muncul yang ternyata itu dulu adalah sahabatnya Ran. Ia merupakan seorang manusia biasa, namun suatu ketika dia mengungkapkan keinginannya jika dirinya ingin menjadi vampir sama seperti Ran. Lalu tanpa sadar, Ran mendorong Lee hingga tersungkur ke bawah. Ran meminta Lee agar tidak muncul di hadapannya lagi. Lee tidak terima diperlakukan seperti ini dan malah menuduh Ran karena sudah mencium dirinya. Ternyata diketahui ini adalah ciuman pertama baginya. Lee terus menggedor pintu salon hingga akhirnya Ran menariknya masuk ke dalam. Ran bertanya siapa Lee sebenarnya.
Ran mengatakan, setiap kali bersama Lee dia terus berjuang agar tidak menggigitnya. Ran sempat berpikir kalau Lee sebenarnya reinkarnasi dari sahabatnya, tapi dia sadar kalau itu tidak akan mungkin terjadi. Lalu tiba-tiba ibunya Lee atau pemilik gedung datang mencari anaknya. Lee memohon kepada Ran agar dapat melindunginya. Seketika melihat Lee yang seperti itu, Ran menjadi teringat akan sahabatnya. Karena itu, Ran menjadi tidak tega dan membantu Lee untuk bersembunyi dari ibunya. Dia membawa Lee ke ruang rahasia di balik lemari tempat Ran menyimpan stok darah dan sunscreen miliknya, sedangkan si ibu memaksa masuk dengan kunci serap yang dia bawa. Namun saat masuk ke dalam, dia tidak menemukan siapapun di sana. Ran terus berjuang agar tidak terpancing oleh bau aroma dari tubuhnya Lee. Beruntung si ibu segera pergi setelah mendapat telepon dari seseorang. Ran menjadi salah tingkah saat pandangan mereka mulai beradu. Besoknya Ran mengeluh karena tidak bisa menghilangkan Lee dari kepalanya. Dia berpikir kalau hatinya sudah rusak karena telah dipakai selama ratusan tahun. Di sana Ran mempelajari buku mengenai reinkarnasi, lalu tiba-tiba saja Lee sudah berada di hadapannya untuk memberikannya sebuah hot pack sebagai ucapan terima kasih. Perlakuan manis Lee membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Ran sudah tidak tahan lagi, dia segera mengajak Lee untuk melakukan donor darah. Walau merasa bingung, namun Lee menurutinya. Ran memohon kepada suster agar diberi sedikit darahnya Lee, namun tentu saja keinginannya itu ditolak mentah-mentah. Lee yang mendengar itu mengira Ran sedang sakit sebab membutuhkan darahnya. Merasa khawatir, Lee segera menariknya ke rumah sakit. Akhirnya mereka tidak jadi ke rumah sakit karena Ran menolak. Sepanjang perjalanan, dia menjadi emosi ditambah melihat poster berjudul Pertunjukan Hong Jinni. Ran segera merobeknya. Ran bertanya kepada Lee apa ada silsilah di keluarganya bernama Huang, namun Lee di sana tidak tahu. Lee menjadi penasaran dan bertanya siapa Hong Jinni. Ran mengatakan kalau dia adalah pemain musik yang hebat, namun di sana Lee malah mendengarnya Ein, yang artinya kekasih. Lee yang mengira pacarnya Ran bekerja di Wong Jinni Show berusaha tenang karena merasa dirinya juga tampan dan bakalan bisa menakluk hatinya Ran. Di tempat lain, ibunya Lee memikirkan bagaimana cara mengusir Ran. Ia mengambil kartu sewa milik Ran dan terkejut saat tahu Ran kelahiran 1957. Tentu saja hal tersebut tidak mungkin mengingat kulitnya Ran begitu bagus seperti Mimin yang masih berusia 18 tahun. Sementara itu, Lee mengikuti casting untuk acara teater. Melihat wajah Lee yang tampan, mereka yakin Lee adalah aktor yang hebat. Di sana Ran datang untuk memastikan apa Lee memiliki bakat sama seperti Hong Jinni. Walau sangat percaya diri, kemampuan akting Lee sangat di luar ekspedisi. Saking tidak tahannya, Ran memilih meninggalkan ruang casting itu. Di sana ibunya Lee menyelinap masuk ke dalam salon dan mencari bukti mengenai Ran. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan ruang rahasia di dalam balik lemari. Dia langsung mengambil stok darah dan sunscreen milik Ran lalu pergi dari sana. Sementara Lee pergi mengejar Ran karena sudah kabur meninggalkannya. Dengan bangganya Lee mengatakan kalau dia mempunyai firasat akan menjadi raja di dunia ini. Ran pun membalasnya kalau dirinya akan segera mati karena merasa malu. Lee bertanya apa Ran takut jika dia akan menjadi bintang dalam semalam. Lee mengatakan jangan takut karena dia tidak akan meninggalkan Ran. Kemudian tanpa sengaja dia menabrak orang asing di sana. Lee menjadi ketakutan, lalu pergi dari sana meninggalkan Ran. Ran menyusul Lee, ia bertanya apakah terjadi sesuatu selama dia di Amerika. Namun Lee malah mengalihkannya dengan peran vampir yang akan dia ikuti besok. Besoknya Lee merepet karena Ran menolak untuk meriasnya sebagai vampir. Di sana Ran bercerita siapa Jinni sebenarnya. Ternyata Wong Jinni itu adalah nama sahabat Ran dahulu. Dia seorang pemain musik yang hebat. Saat pertama kali menjadi vampir, Jinni selalu berada di sisinya, sehingga membuat dirinya sedikit lebih baik. Ran menjelaskan kalau vampir adalah makhluk yang mengerikan sebab mereka tidak menua dan abadi, karena itu membuat dirinya merasa kesepian. Namun Lee malah yakin kalau dia dapat memerankannya dengan sangat baik. Tapi setelah Ran membaca naskahnya, ternyata Lee hanya berperan sebagai pemuda yang hidup selama 15 tahun bersama vampir.
Sementara di tempat lain, ibunya Lee sangat yakin kalau Ran itu vampir. Ia menyiapkan beberapa senjata penangkal, mulai dari salib sampai bawang putih. Sedangkan Ran membantu Lee untuk menjadi lawannya dalam berakting. Kali ini Lee memerankannya dengan sangat baik, sehingga membuat Ran menjadi terbawa suasana sampai tidak sadar menghisap darahnya Lee. Beruntung Ran segera sadar setelah Lee merintih kesakitan. Karena darahnya terhisap cukup banyak, wajah Lee menjadi pucat. Ran jadi teringat oleh Ginny yang terus meminta Ran untuk menggigitnya agar menjadi vampir sama seperti Ran. Namun karena aroma Ginny begitu lezat seperti Lee, Ran menjadi lepas kendali sehingga membuatnya meninggoy. Ran sangat menyesal dan tetesan darah Ginny kemudian berubah menjadi kristal yang sekarang ia gunakan menjadi kalung. Sekarang Ran mengulangi kesalahan sama dan seketika darahnya Lee berubah juga menjadi kristal di tangannya. Ran tidak ingin Lee mati seperti Ginny. Tanpa pelindung apapun, Ran menggendongnya keluar salon. Namun belum sampai ke rumah sakit, ia sudah tidak tahan dan kulitnya menjadi terbakar akibat terkena paparan sinar matahari. Beruntung bibi penjual daging lewat dan segera pergi membawa Lee ke rumah sakit menggunakan troli belanja miliknya. Waktu pun berlalu. Lee sudah kembali pulih, namun bekas gigitan Ran belum juga hilang. Lee berusaha menemui Ran ke tempatnya, namun pintunya selalu tertutup. Lee menjadi tidak fokus saat audisi karena kepikiran oleh Ran. Lee terus menunggunya di depan salon, sampai akhirnya memaksa masuk menggunakan kunci serap milik ibunya. Sekian lama menanti, akhirnya Ran pulang. Ran menyesali perbuatannya, namun Lee tidak mempermasalahkan semua itu karena dia sudah tahu kalau Ran itu vampir. Dia bahkan meminta Ran untuk menggigitnya kembali. Lalu tiba-tiba ibunya Lee datang dan sangat marah melihat Lee berada di sana bersama Ran. Ternyata pada hari itu, dengan penangkal yang dia bawa, ibunya Lee berniat ingin menyingkirkan Ran. Namun saat akan ke sana, dia malah menemukan Ran tergeletak di jalanan. Dia menyeret tubuhnya Ran sampai ke salon agar dapat selamat. Namun saat tiba di salon, seketika kulitnya Ran yang hangus karena terpapar sinar matahari dapat kembali mulus. Setelah itu saat Ran kembali sadar, dia memohon agar dijadikan vampir, sebab dia ingin hidup selamanya agar dapat bisa merawat gedung-gedungnya. Ran mengatakan kalau vampir itu hidup abadi dan sewaktu-waktu dapat menyakiti orang yang dia cintai. Tapi ibunya Lee tidak peduli. Dia malah merayu Ran akan memberikannya potongan uang sewa jika Ran mau menjadikannya vampir. Ran meminta agar bibi penjual daging juga mendapatkan potongan uang sewa. Setelah ibunya pergi, Lee tersenyum. Ia tahu Ran menyukai dirinya sebab tadi Ran mengatakan kalau jadi vampir dapat menyakiti orang yang dia cintai. Ran menyakiti Lee, itu artinya dia menyukai Lee. Namun Ran gengsi mengakuinya. Di sana dia memberikan kristal darah miliknya Lee. Ran berpikir jika dengan menjaga kristal darah miliknya Ginny, dia dapat menjaga Ginny tetap bersamanya. Lee meyakinkan Ran kalau dia ada di sini untuk Ran. Scene diakhiri, terlihat Lee sedang membantu Ran membagikan brosur. Dengan wajahnya yang tampan, dapat menarik perhatian ciwi-ciwi di sana. Melihat Lee dikerubungi seperti itu membuat Ran merasa cemburu. Dia menarik Lee pergi dari sana dan film pun tamat. Begitulah rangkuman alur cerita Beautiful Vampire. Terkadang kita terlalu terpuruk dengan kehidupan yang kita jalani tanpa sadar banyak orang yang menginginkan hidup seperti kita. Teruslah bahagia sampai membuat semua orang merasa iri dengan kehidupan yang kita jalani tanpa harus mengetahui kebenarannya. Baiklah, sekian dulu dari video aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!